Hai guys, yuk kita lanjut lagi di episode ke-11. Maka dari itu tetap pantengin Nurholis Channel ya. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terus, like dan juga komennya, oke? Oke, yuk kita lanjut. Aska terperanjat dengan pertanyaan yang begitu membagongkan. Sabar Bi, aku tidak sebusuk itu. Apa jangan-jangan Diandra pergi karena merasa terancam? Aska membuka suara setelah lama terdiam. Lalu Robi pun semakin serius menatap Aska. Maksudmu terancam oleh siapa? Tidak ada yang tahu keberadaan Diandra di sini selain kita berdua. Ibuku dan Alea, mereka sama sekali tidak tahu, jawab Robi. Robi begitu sangat cemas memikirkan Diandra yang belum pulih sepenuhnya. Tapi sudah menghilang dari rumah sakit ini. Dia juga cemas dengan keadaan sang putra yang masih kecil. Bagaimana jika sekarang baby boy sedang berada di tempat yang tidak layak, pikirnya. Bagaimana jika diam-diam ternyata Tante dan Alea sudah tahu dan mereka mengancam Diandra? Bisa saja kan? Tanya Aska penuh keyakinan. Perkataan Aska barusan membuat pikiran negatif yang ada di dalam otak Robi berkeliaran. Wajah Robi seketika berubah menjadi serius, juga Aska. Memang masuk akal, pikir Robi. Awas saja jika sampai ibunya yang menjadi penyebab kepergian Diandra. Robi pasti akan membuat perhitungan kepada sang ibu, sekalipun itu adalah ibu kandungnya sendiri. Keduanya langsung bergegas mengekori petugas rumah sakit itu untuk mengecek rekaman CCTV. Robi dan Aska duduk di hadapan layar komputer yang tersambung dengan kamera CCTV. Tentunya ditemani salah seorang petugas. Robi dan Aska melihat hasil rekaman CCTV itu dengan jeli, tidak ingin ada yang terlewatkan sedikit pun. Awalnya semua tampak biasa saja, tetapi tidak saat ada sesuatu yang aneh hingga akhirnya kedua mata Robi menangkap sosok wanita yang sangat ia kenali. Sedang berjalan sendirian di lobi rumah sakit. Bukankah itu Mama? Ucapnya serempak dengan Aska. Keduanya saling pandang lalu kembali mengarah ke layar monitor dan menatap layar dengan serius. Ternyata benar, sosok wanita yang ada di dalam rekaman CCTV itu adalah ibunda Robi. Mama, ucap Robi dengan bergetar. Rahang Robi mengeras mengucapkan nama mamanya, sebab baru tadi siang dia berdebat dan membahas soal Diandra. Tentu saja Robi tidak akan pernah menyangka jika ibunya akan senekat ini menemui Diandra, bahkan sampai mengancamnya. Sekarang Robi semakin yakin jika kepergian Diandra bukan tanpa sebab, melainkan mendapat tekanan dari ibundanya. Bahkan lebih buruknya, bisa jadi Diandra sudah diancam oleh ibunya. Kan benar dugaan aku, Tante nekat sekali mendatangi Diandra. Dia pasti sudah mengancamnya. Oleh sebab itu Diandra pergi, ucap Aska dengan sedikit kesal. Robi hanya terdiam menatap Aska, tetapi tangannya mengepal dengan kuat. Secara tidak langsung, ibunya lah yang memisahkan dirinya dan sang putra. Amarah Robi semakin memuncak jika dipikir. Ayah mana yang tidak marah jika dipisahkan dengan sang putra? Sementara Aska, dia yang sedari tadi berbicara tetapi tidak dijawab sama sekali oleh Robi, mengerucutkan bibirnya. Aska merasa kesal. Setelah mengetahui di mana titik kesalahannya, justru Aska yang dicuekin. Oke, ya sudah kalau begitu, mending aku pulang saja jika kamu tidak membutuhkanku, ucap Aska ngambek, bak anak kecil yang tidak mendapatkan jatah dari orang tuanya. Sekarang salin rekaman itu dan kirimkan ke ponselku, perintah Robi kepada petugas yang ada di sana. Baik Tuan, jawab si petugas itu mengikuti permintaan Robi dengan sangat sopan. Lebih tepatnya, petugas itu merasa takut kepada Robi. Setelah mendapat salinan rekaman CCTV itu, Robi langsung mengajak Aska untuk kembali pulang dan akan menemui ibunya. Robi sudah sangat kesal, tidak ada lagi ampunan bagi siapapun yang telah mengusik kehidupannya, dan juga Diandra bersama si boy kecil. Robi benar-benar murka saat ini. Dia akan memperlihatkan bukti yang memberatkan sang ibu. Mama, teriak Robi sesaat setelah dia tiba di rumah. Bahkan tangannya pun mendobrak pintu yang masih tertutup rapat. Ibunda Robi yang sedang duduk bersantai di ruang keluarga itu sampai terlonjak mendengar suara dan dobrakan pintu dari Robi. Dia terheran-heran sebab selama ini Robi tidak pernah menunjukkan sikap arogan kepada keluarga terdekat, apalagi terhadap ibu kandungnya sendiri.
Ada apa sih, Robi? Wanita parubaya itu menatap kesal ke arah sang putra. Robi bukannya menjawab, dia langsung merogoh ponsel yang berada di dalam saku celananya dan memperlihatkan rekaman CCTV itu kepada ibundanya. Lihat ini, Ma. Bisa jelaskan apa maksudnya, Ma? Ucapnya dengan penuh nada tuntutan. Apa-apaan kamu ini? Sangat tidak sopan. Ini pasti gara-gara wanita murahan itu lagi, kan? Ujar ibunda Robi seraya menepis ponsel yang ada di tangan Robi. Sang ibu sama sekali tidak tertarik dengan isi yang ada di dalamnya. Robi masih akan melanjutkan interogasinya terhadap ibunya, namun tiba-tiba ponselnya berdering. Robi dengan cepat mengabaikan panggilan itu. Namun baru saja Robi akan membuka galerinya kembali, nomor tidak dikenal itu menelpon lagi hingga akhirnya Robi pun mengangkat panggilan tersebut. Betapa terkejutnya Robi mendengar berita bahwa hasil tes DNA yang tadi sempat dia lakukan sudah menemukan hasilnya. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung berlari keluar. Robi hendak menuju ke rumah sakit di mana dia melakukan tes DNA. Sesampainya di rumah sakit, Robi langsung menemui dokter yang melakukan tes DNA, dan Robi langsung disodori sebuah amplop berisikan tentang hasilnya. Mendadak Robi merasa panas dingin setelah amplop itu berada di tangannya. Walaupun sebelumnya dia tidak pernah menyimpan keraguan sedikit pun di dalam hati tentang siapa ayah biologis baby boy. Namun, tak dapat dipungkiri, hasil tes DNA yang ada di dalam genggamannya ini yang benar-benar akan meyakinkan hatinya. Kedua bola mata Robi melotot memperhatikan angka 99% identik yang tertera pada kertas putih itu, membuktikan bahwa anak yang dilahirkan oleh Diandra memanglah berasal dari benih Robi. Tidak ada lagi yang sanggup akan menyangkalnya. Kedua sudut mata Robi tiba-tiba mengeluarkan butiran cairan bening yang tidak dapat ditahan. Dengan cepat, Robi langsung menyekanya. Benar, baby boy, dia adalah anakku, gumam Robi lirih. Ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa haru di dalam hatinya, ternyata bayi yang sempat ditimbangnya adalah putra kandungnya sendiri. Robi benar-benar lega, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan secepat ini menjadi ayah satu anak. Gegas, Robi kembali pulang untuk menemui ibundanya. Robi sangat tidak sabar akan memamerkan selembar kertas putih yang telah menunjukkan hasil yang konkret. Sesampainya di rumah, Robi langsung menemui ibundanya lagi. Dan tanpa mengatakan apa-apa, dia langsung melemparkan kertas itu ke arah sang ibu. Lihat ini, Ma. Apa Mama puas sekarang? Sudah bisa memisahkan aku dengan anakku. Bentak Robi menggema di ruangan keluarga yang luas. Tatapannya marah karena amarah. Jika saja wanita yang saat ini berada di depannya bukanlah ibu yang sudah melahirkannya, mungkin Robi sudah menghancurkannya. Sang ibu hanya bisa menelan salivanya dengan susah payah karena melihat api kemarahan di mata Robi yang begitu meluap-luap. Bersambung. See you next time. Bye-bye.